Mengunjungi sebuah kota yang dipersiapkan untuk menyambut wisatawan? Mungkin salah satu yang bisa dijadikan referensi bagi Anda adalah mengunjungi kota Tokyo di Jepang. Dan siapa sangka kota Tokyo yang kita kenal sebagai kota tujuan wisata ini dulunya hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang disebut Edo. Perkembangan yang cepat dari visi kota, disiplin, serta etos kerja para penghuni kotanya menjadikan Tokyo berkembang dengan cepat menjadi kota modern dengan segala atribut kotanya yang mencengangkan dunia. Sekarang Tokyo dipenuhi oleh gedung tinggi menjulang, kelap-kelip lampu, mal-mal besar, serta ikon-ikon fenomenal yang sengaja dibangun akhir-akhir ini seperti Tokyo Skytree, Rainbow Bridge, juga replika Liberty Statue. Namun walaupun modern, Tokyo tidak meninggalkan sedikit pun kekhasannya, terutama dalam hal budaya menjaga tradisi. Inilah yang membuat Tokyo semakin kaya bukan hanya dengan kemodernannya, namun karena Anda akan tetap dapat menemukan biara dan kuil yang terjaga keasliannya hingga saat ini, taman-taman ala kerajaan, dan tak lupa museum-museum yang banyak tersebar di Tokyo. Dan seperti magnet, semuanya melebur dalam masyarakat ramah tamah dan suka membantu, kian menjadikan kota ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun internasional. Nah pemirsa, beberapa waktu lalu tim Spotlight berkesempatan langsung meliput berbagai hal yang unik dan menarik yang ada di kota yang kabarnya tidak pernah tidur tersebut. Seperti apakah keunikan-keunikan yang ada di kota Tokyo? Berikut liputannya. Dan jika kita ke Tokyo, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Shibuya. Ya, Shibuya merupakan salah satu dari 23 distrik khusus di kota Tokyo. Di mana Shibuya merupakan distrik terpadat karena banyak dikunjungi dan didatangi oleh masyarakat Jepang dan warga asing setiap harinya. Shibuya juga merupakan pusat perbelanjaan dan dikenal sebagai kotanya anak muda karena kota ini sangat digemari oleh kaum muda. Hal tersebut dikarenakan Shibuya merupakan pusat keluarnya model-model busana dan keluarnya tren-tren terbaru. Maka tidak mengherankan apabila di area Shibuya terlihat banyak anak muda yang berdandan penuh gaya. Dari yang tampil cantik, bergaya gotik maupun Harajuku. Bukan dari busananya saja, namun gaya mereka dilengkapi dengan rambut yang berwarna-warni serta tata rias lengkap layaknya mau pergi ke pesta. Selain itu masih ada yang menarik di sini, yaitu persimpangan Shibuya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Shibuya Crossing. Persimpangan ini merupakan tempat penyeberangan jalan kaki tersibuk di dunia, di mana ribuan manusia silih berganti berkumpul pada satu titik. Saat lampu merah menyala, mobil-mobil di 6 ruas jalan yang melintas di kawasan ini akan berhenti. Lalu persimpangan tersebut pun akan dipenuhi oleh ribuan manusia dari segala arah yang saling silang menyeberang menuju tujuannya masing-masing. Nah, buat Anda yang penggemar film, Shibuya Crossing ini pernah dijadikan sebagai lokasi syuting beberapa film Hollywood seperti Lost in Translation, The Fast and the Furious Tokyo Drift, dan Resident Evil Afterlife. Nah, salah satu cerita yang paling terkenal dari Shibuya adalah tentang kisah Hachiko, seekor anjing yang setia menunggu tuannya di stasiun Shibuya setiap hari dari tahun 1924 sampai dengan 1935. Kisah yang menyentuh hati semua orang ini membuat Hachiko menjadi semacam pahlawan nasional karena loyalitasnya yang tinggi. Sehingga sebuah patung Hachiko pun akhirnya dibangun bersebelahan dengan stasiun Shibuya untuk mengenangnya. Dan lokasi tersebut yang kemudian dinamakan Hachiko Square telah menjadi titik pertemuan yang paling populer di Shibuya. Dan biasanya patung Hachiko ini pun dikelilingi oleh para turis yang ingin berfoto bersama patung tersebut. Tempat yang harus dikunjungi di Tokyo selanjutnya adalah Akihabara. Akihabara merupakan kawasan perbelanjaan yang terletak di kawasan Akibahara, distrik kota Taito, dan kawasan Sotokanda di distrik kota Chiyoda. Kawasan perbelanjaan yang sering disingkat sebagai Akiba ini merupakan pusat perbelanjaan untuk barang elektronik, suku cadang elektronik, anime, manga, dan doujinshi. Sehingga kawasan ini pun menjadi surga otaku atau orang yang menekuni hobi di bidang anime, manga, dan permainan video. Buku-buku komik dan animasi juga menjamur di Akihabara. Bukan hanya itu saja, berbagai macam dan ukuran miniatur tokoh komik atau animasi bisa ditemukan tentunya dengan harga yang terjangkau. Nah, yang satu ini tentunya adalah salah satu hal yang sangat menarik di Akihabara. Karena sedang berada di surganya permainan video, toilet atau kamar kecil yang ada di sini pun tidak luput dari tema tersebut. Ya, toilet di sini pun dilengkapi dengan permainan video yang memungkinkan kita dapat membuang air kecil sambil bermain game. Toilet tersebut terdapat di Sega Megastore di Akihabara Electric Town lantai 2, 3, dan 4. Namun toilet dengan fasilitas permainan video ini khusus terdapat di toilet pria. Melangkah ke Akihabara adalah seperti melangkah ke dunia lain. Selain dipenuhi dengan toko peralatan listrik dan toko video game, di kawasan ini juga terdapat cafe cosplay.
Dan merupakan pemandangan umum jika terlihat penjaga toko dan pelayan kafe berpakaian seperti permainan atau karakter anime, ataupun dengan kostum pelayanan yang paling populer. Kawasan ini pun semakin populer setelah grup idola AKB48 memusatkan aktivitasnya di Akihabara dengan mendirikan gedung pertunjukan dan coffee shop. Secara keseluruhan, AKB48 Cafe and Shop Akihabara ini terdiri dari 4 area dengan tema berbeda yang digabungkan dalam satu tempat, yaitu area cafe, area teater, area private, dan area shop, di mana seluruh areanya dihubungkan dalam satu tema besar yaitu AKB48. Karena itu di keseluruhan areanya terdapat bermacam pernak-pernik khas AKB48, bahkan pelayannya pun berkostum seperti anggota AKB48. Dari sekian banyak distrik yang ada di Tokyo, Shinjuku merupakan salah satu distrik terpadat dan tersibuk. Hal tersebut karena di distrik inilah merupakan pusat pemerintahan dari Tokyo, dan tentu saja otomatis membuat distrik ini memiliki banyak hal menarik yang dicari oleh para pelancong, mulai dari hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, serta tempat-tempat wisata yang menarik. Dan jika Anda berkunjung ke kawasan Shinjuku ini, maka kunjungilah kawasan Tokyo Metropolitan Government Building. Di sana terdapat beberapa gedung pencakar langit dengan kemegahan yang memukau. Salah satu gedung pencakar langit paling terkenal di kawasan ini adalah gedung pencakar langit yang didesain oleh Kenzo Tange, yaitu gedung pemerintah Tokyo atau gedung yang lebih populer dengan nama Tokyo City Hall atau Tocho. Dilihat dari bentuknya, kadang dua gedung pencakar langit ini sering disebut sebagai menara kembar versi Tokyo. Namun seperti namanya, gedung ini sebenarnya adalah gedung pusat dari pemerintahan Tokyo yang memiliki tinggi sekitar 243 meter dengan 45 lantai. Di gedung yang juga menjadi tujuan para wisatawan tersebut terdapat observation deck yang berfungsi sebagai observatorium, tempat Anda dapat melihat kota Tokyo dari ketinggian. Tokyo Tocho dibuka untuk umum dan tanpa dipungut bayaran alias gratis. Dan karena sudah populer di kalangan wisatawan, jam operasi dari lantai observatorium ini pun diperpanjang hingga malam hari. Jadi bagi Anda yang ingin melihat indahnya keseluruhan kota Tokyo di malam hari, silahkan datang ke tempat ini. Hal menarik lainnya di gedung pusat pemerintahan Tokyo adalah seringkalinya diadakan pameran produk-produk lokal dari daerah tertentu. Jika beruntung, Anda dapat menemukan beberapa produk khas daerah tanpa harus pergi ke tempat tersebut. Ada juga beberapa toko merchandise yang terdapat di lantai yang sama dari gedung ini. Toko-toko ini menjual beberapa pernak-pernik khas gedung pencakar langit hingga makanan yang merupakan ikon dari gedung pencakar langit ini, yaitu coklat mochi Tocho. Mengunjungi Tokyo, terutama di pusat kotanya, Anda pasti tertegun dengan betapa bersih, rapi, dan teraturnya kota ini. Bukan hanya fisik dari kota ini yang indah dan sedap dipandang mata, namun budaya disiplin dari para penghuni Tokyo juga banyak membuat iri para pelancong dari seluruh negara yang mengunjungi ibu kota dari negeri matahari ini. Salah satu yang menarik dari Tokyo adalah sistem transportasinya yang rapi, efisien, dan ramah lingkungan. Ya, transportasi utama dari kota Tokyo adalah kereta listrik dan subway. Ada juga beberapa bis yang beroperasi, namun tidak banyak karena biaya untuk bepergian dengan transportasi massal kereta listrik jauh lebih murah ketimbang Anda menggunakan bis, apalagi mobil pribadi. Selain bis ataupun kereta, beberapa waktu ini bepergian dengan sepeda nampaknya tambah digandrungi oleh kebanyakan masyarakat Tokyo, dan pemerintah pun turut mendukung tren bersepeda ini. Bukan hanya menghemat biaya, namun juga waktu Anda, dan para pesepeda ini juga tidak perlu khawatir dengan fasilitas jalan yang tersedia. Karena hampir seluruh ruas jalan di Tokyo dapat diakses para pengguna sepeda dengan baik. Selain jalur dan memiliki marka jalan khusus, ketersediaan lahan parkir dan semuanya bertambah nyaman karena udara di Tokyo sangat bersih alias tidak berpolusi. Maka tak heran dalam waktu singkat perkembangan pengguna sepeda semakin menjadi. Jika melihat tayangan-tayangan berikut, nampaknya seru sekali ya bersepeda di kota ini. Ya pemirsa, itulah beberapa hal yang sangat menarik dan unik di Tokyo. Bukan hanya kemajuan teknologinya saja yang dapat kita kagumi, namun kebudayaannya yang masih terjaga pun patut untuk kita teladani. Masih banyak lagi yang menarik dari kota Tokyo. Tunggu hasil liputan tim Spotlight yang berikutnya ya.